Seperti lelehan lava panas dari Gunung Merapi ya, merah menyala. Ini merupakan proses peleburan besi untuk membuat mesin mobil. Mau cari mobil buatan Indonesia? Ini dia, desain apik yang cocok untuk keluarga. Asik. Salah satu perusahaan otomotif di Indonesia menciptakan mobil keluarga dengan teknologi baru. Dijamin deh, perjalanan makin nyaman. Keren kan? Kalian tahu itu apa? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Kita masuk pada proses paling awal, yaitu pembentukan silinder blok. Silinder blok nantinya berfungsi sebagai mesin utama pada kendaraan. Silinder blok terbuat dari besi, yang sebagian adalah sisa pembuatan bodi mobil loh. Jadi mengurangi limbah pabrik kan? Besi dilebur dengan panas mencapai 1500 derajat Celcius. Dalam satu tungku dapat melebur besi sampai 3 ton. Hanya dalam waktu 45 menit, besi sudah cair. Pabrik ini mentargetkan produksi sebanyak 800 sampai 900 unit blok silinder setiap harinya. Wah, banyaknya. Cetakan menggunakan media pasir yang sudah dipadatkan dan membentuk pola silinder blok. Dalam waktu kurang dari 1 jam, blok silinder sudah terbentuk. Tada! Seperti ini nih. Di sini suhu sudah turun menjadi 400 sampai 500 derajat Celcius. Tetap saja ya, masih panas. Sebanyak 225 mesin akan membentuk dan melubangi blok silinder agar dapat terhubung satu mesin dengan yang lain. Blok silinder ini harus presisi loh. Mesin akan mengukur diameter, dimensi, dan jarak lubang. Proses machining ini akan menghasilkan satu produk per 64 detiknya. Nah, salah satu yang membedakan mobil terbaru dengan varian lama, yaitu adanya teknologi Double VVTi. VVTi atau Variable Valve Timing Intelligence bekerja untuk mengontrol katup tempat masuknya bahan bakar ke dalam mesin. Jika sebelumnya hanya proses masuknya bahan bakar yang dikontrol, Double VVTi ini juga mengatur alur keluarnya bahan bakar. Sehingga konsumsi bahan bakar jadi lebih efisien, lebih hemat sampai 10% dari teknologi sebelumnya loh. Biar kendaraan cuma ada beca, yang penting cepat sampai daripada jalan kaki. Bojo juga udah kece begini, jangan sampai deh ditinggalin Unyil. Woi, Ten Unyil, I am ready. Oga, ayo. Hah? Loh, kok pakai baju koki begitu sih, Pak? Memangnya kita mau ke pabrik makanan apa? Lah, kata Den Unyil ada masak-masaknya di dalam. Emang ini pabrik apaan sih, Den? Iya, tapi yang dimasak bukan makanan, Pak. Ya, udah keren, tapi malah saltum nih. Lah, terus gimana nih, Den? Ya udah, nggak apa-apa deh. Yang penting tertutup. Ayo, Pak, keburu telat nanti kita lihat prosesnya. Ayo dah. Sekarang kita ke pabrik perakitan mobil yang ada di Karawang, teman. Pabrik di sini membuat bodi mobil serta menyatukannya dengan mesin. Plat bodi mobil terbuat dari bahan baja yang dilapisi anti karat. Untuk mobil yang kita buat ini tebalnya antara 0,7 sampai 1,8 mili. Proses stamping akan mencetak plat menjadi bagian-bagian mobil, seperti kap atas, bodi samping, dan pintu. Tuh lihat, cetakannya menggunakan mesin otomatis. Hasilnya langsung ditangkap sama tangan-tangan robot ini nih. Mesin mampu memindahkan plat hampir 4 detik per buah.
Ayo, pasang bodinya. Satukan bodi samping, bawah, dan kap atas pada proses welding atau pengelasan. Nah, tugasnya robot-robot ini nih yang akan menyatukan bodi secara akurat sampai ke bagian yang sulit dijangkau. Cring, cring, cring. Wih, pengelasan permanen ini juga akan menjamin kerapatan tiap sambungannya. Hasil pencetakan harus dicek kemulusannya pakai bantuan cahaya yang dipasang dari sudut 30 derajat dan minyak. Setelah dipoles minyak, kelihatan deh mana bagian yang cacat. Oke deh, waktunya pengecatan. Setelah melalui pengecatan dengan cara celup, bodi akan dicat dengan warna dasar. Lalu beri top coat untuk menghasilkan warna akhir. Semua pakai robot loh. Wah, canggih. Biar makin kinclong, beri cat pelapisnya. Nah, jadi tambah mengkilat kan? Lanjut ke bagian assembling untuk menyatukan bodi dengan mesin. Satukan mesin dengan frame. Frame sudah dilengkapi dengan transmisi, peredam guncangan, dan pelengkap lainnya. Baru deh, satukan dengan bodinya. Yang kencang ya pasang bautnya. Mesin mobil ini berkapasitas 2400 cc. Ada yang berjenis bensin dan diesel. Selama 22 jam proses pembuatan sebuah mobil terus berlangsung. Dan dalam 1,6 menit, pabrik di sini bisa menghasilkan 1 unit mobil loh. Asik, sudah hampir jadi nih mobilnya. Elegan dengan berbagai fitur tambahannya. Tinggal pasang setir kemudi. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan keselamatan. Seperti airbag dan sensor pada sabuk pengaman. Sip deh. Tapi mobil masih melewati berbagai pengetesan dulu. Ini untuk mengecek guncangan saat mobil melaju sampai kecepatan 120 km. Ada lagi, tes kebocoran. Mobil akan melewati simulasi hujan yang deras. Di sini akan ketahuan apakah ada kebocoran pada mobil. Sip deh. Harga mobil keluarga ini dijual mulai dari 200 jutaan rupiah. Nyaman dan aman. Cocok banget kan untuk bepergian jauh. Let's go! Waduh, apaan tuh? Kenapa apinya gede banget? Woi, kebakaran! 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 Aduh, Denunya mana lagi nih? Apaan sih Pak Oga? Kayak gitu aja panik. Gimana nggak panik, Den? Perasaan Oga bakar sampah aja nggak sampai segitu gedenya. Ih, gede amat apinya. Ih, serem. Ya ampun, itu kan yang lagi dilebur besi Pak. Makanya sampai kayak gitu. Ya, ini yang disebut masak. Masak besi. Kirain apaan? Buat apaan itu, Den? Nanti itu bakalan jadi mesin mobil Pak. Pokoknya ntar keren deh. Bisa dipasang ke beca Pak Oga nggak? Jadi nggak usah goes lagi. Pak Oga nih ada-ada aja. Enak ya teman, kalau semua alat kebersihan bisa bekerja sendiri. Semua pekerjaan rumah bisa selesai dalam waktu singkat. Aulia sama Raka lagi pada ngapain sih? Apaan nih? Emang enak dikerjain. Wah, iseng banget sih ngerjain Kristi yang lagi bantu mama di rumah. Tapi keren kan? Alat-alat sederhana di sekitar kita. Bisa loh kita sulap jadi serba otomatis seperti ini. Teknologi ini biasa kita sebut dengan robotik. Fungsi utama robotik untuk memudahkan berbagai kebutuhan kita. Mau jalan maju, mundur, bahkan menyapu, bisa. Pada dasarnya sistem kerja robotik meniru sistem kerja di dalam tubuh kita. Ada rangsangan dari luar, kemudian diolah dan menghasilkan reaksi.
atau disingkat menjadi input, proses, dan output. Ketiganya menjadi komponen utama terbentuknya robot. Apa saja bagian input, proses, dan output pada robot? Yuk, coba aplikasikan pada tempat sampah ini supaya dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Ayo, belajar dengan teman-teman dari SDN Cikajang 2 Garut untuk membuat macam-macam alat robotik. Robotik ini sudah menjadi pembelajaran di sekolah mereka loh. Aduh, udah disapu bolak-balik. Nih daun masih berarakan aja. Coba ya, ada sapu yang bisa nyapu diri. Widih, Po Ipe rajin banget, Po. Iya Nyil. Siang-siang begini mau kemana sih? Mau belajar bikin robot, Po. Widih, cakep bener Nyil bawaannya. Apaan ini Nyil? Ini Segway, Po. Empo mau coba? Aduh, kagak. Ntar malah jungkir balik lagi Mpo Ipe. Ya udah deh, Unyil duluan ya, Po. Permisi. Iya dah, hati-hati ya. Komponen yang pertama ada MCU atau Microcontroller Unit. Ini sama saja dengan otaknya robot. MCU punya beberapa slot yang dirancang sebagai pengendali. Ukurannya kecil sehingga cocok untuk pengaplikasian robot. MCU akan menghubungkan kerja masing-masing bagian robot. Pasang juga rangkaian mekaniknya. Mekanik ini akan memudahkan pergerakan naik dan turunnya tutup tempat sampah. Gunakan bantuan baut dan mur ya untuk merekatkannya. Kalau diibaratkan tubuh manusia, ini adalah bagian tangan atau kaki dengan berbagai engselnya. Yuk, pasang motoriknya. Motorik berfungsi sebagai penggerak rangkaian mekanik. Motorik baru akan bekerja setelah mendapat perintah dari MCU. Jadi deh, rangkaian mekaniknya. Tinggal tempel ke tempat sampah. Komponen lain yang gak kalah penting adalah sensor. Sensor yang dipakai menggunakan sensor ultrasonik siap pakai. Sensor ultrasonik bekerja dari pantulan gelombang suara dengan frekuensi sangat tinggi, yaitu 20.000 Hz. Telinga kita tidak bisa mendengar dengan gelombang setinggi itu. Untuk membuat tempat sampah otomatis ini, kita menggunakan sensor ultrasonik untuk membuka tutup tempat sampah. Ayo, pasang juga ke badan tempat sampahnya. Jangan sampai ada yang gak nyambung ya. Oh iya, robot-robot ini menggunakan tenaga baterai untuk menggerakkannya. Nah, saatnya memprogram. Tujuannya untuk mengisi perintah ke MCU agar dapat bekerja. Ada banyak perangkat lunak untuk memprogram robot. Salah satunya software blok sederhana ini. Di sini kita juga bisa atur jarak sensor. Kali ini kita atur sejauh 30 cm ya. Jarak yang pas ketika orang sedang membuang sampah dalam keadaan berdiri. Oke, yuk masukkan program ke MCU menggunakan kabel data. Tinggal upload. Wih, sudah mirip ilmuwan gak teman-teman kita ini? Oh iya, kita juga bisa tambahkan aksesoris lainnya seperti roda supaya pergerakan tempat sampah lebih dinamis. Cara kerjanya pun bisa kita atur dengan smartphone. Wih. Sensor ultrasonik akan bekerja jika ada benda di dekatnya. Bulatan pertama sebagai pemancar akan memantulkan gelombang ke objek di dekatnya. Kemudian diterima oleh bulatan kedua yang berfungsi sebagai penerima. Makanya bisa langsung terbuka sendiri. Ada lagi jenis robot penampung sampah dengan sapu di depannya. Bisa nyapu sekaligus menampung sampah. Wah, praktis kan? Ayo, teman-teman punya ide nggak? Barang apa yang mau dijadikan robot? Tuh, macam-macam kan rangkaiannya. Gak cuma itu loh, rangkaian robotik juga bisa dibuat dari barang-barang yang sudah tidak terpakai. Wah, keren! Oh iya, teknologi robotik ini bisa juga diterapkan di tempat-tempat umum. Kalau ada tempat sampah otomatis ini sekaligus menjadi daya tarik masyarakat dan menyadarkan untuk membuang sampah pada tempatnya.
Nah, lihat nih. Embul pasti bisa bikin robot sendiri. Emang Munyil doang yang tahu banyak. Embul juga bisa jadi ilmuwan. Loh, kok nggak bisa? Ah, kurang kenceng kali nih. Udah, coba lagi deh. Aduh. Kok malah jadi konslet sih? Ya, gagal deh Mul bikin robot sendiri. Pesawat dengan rentang sayap 2 meter ini pernah memecahkan rekor Muri, yaitu saat melakukan penerbangan otomatis sejauh 200 km dari Pamaupek Garut ke Pangandaran Tasikmalaya. Jangan kemana-mana ya,